Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mekanisme pasar. Nah, apa sih itu mekanisme pasar? Mekanisme pasar adalah sistem di mana penawaran atau supply dan permintaan atau demand suatu barang atau jasa bertemu dan saling berinteraksi untuk menentukan harga serta kualitas yang diperdagangkan. Kemudian selanjutnya mekanisme pasar di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasar telah menjadi pusat aktivitas ekonomi. Rasulullah sendiri sangat memperhatikan pengaturan pasar agar berjalan dengan adil dan seimbang. Beberapa prinsip dasar ekonomi yang diterapkan pada masa itu, yang pertama yaitu kebebasan berusaha, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk berdagang dan berusaha, namun tetap dalam koridor syariat Islam. Yang kedua itu persaingan sehat. Persaingan antara pedagang didorong untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif. Yang ketiga, keadilan. Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, tidak ada penipuan atau eksploitasi. Kemudian yang keempat yaitu kualitas produk. Produk yang diperdagangkan itu harus memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu harga yang wajar. Harga barang itu ditentukan oleh mekanisme pasar, namun harus tetap wajar dan tidak merugikan konsumen. Kemudian poin selanjutnya yaitu pandangan beberapa pemikir ekonomi Islam. Di sini ada 3 para pemikir ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Taimiyah, kedua Ibnu Khaldun, dan ketiga Muhammad Abduh. Yang pertama itu Ibnu Taimiyah, di mana beliau ini memandang bahwa pasar itu sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan, namun dengan penekanan pada keadilan dan larangan riba. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, beliau ini melihat pasar sebagai bagian integral dari siklus kehidupan sosial dan ekonomi, di mana pasar berperan dalam distribusi kekayaan dan mendorong kemajuan peradaban. Kemudian ketiga itu Muhammad Abduh, beliau ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kebebasan individu dalam berbisnis dengan tanggung jawab sosial. Poin terakhir yaitu peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Nah, pemerintah di sini memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pasar. Ada beberapa peran dari pemerintah. Yang pertama itu menetapkan peraturan, yang kedua menegakkan hukum, yang ketiga memberikan perlindungan konsumen, dan yang terakhir yaitu memperbaiki infrastruktur. Yang pertama itu menetapkan peraturan, di mana pemerintah itu membuat peraturan yang mengatur aktivitas ekonomi seperti standar produk, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Yang kedua menegakkan hukum, di mana pemerintah memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat ditaati oleh semua pihak. Yang ketiga memberikan perlindungan konsumen, di mana pemerintah melindungi konsumen dari berbagai praktik-praktik bisnis yang tidak sehat seperti penipuan dan penjualan barang palsu. Yang terakhir yaitu memperbaiki infrastruktur, di mana pemerintah membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi seperti jalan, pelabuhan, dan pasar.